kembali dengan saya Kak Deta. Di sini kita akan belajar sastra. Kata sastra dalam bahasa Indonesia sebenarnya diambil dari istilah bahasa Sanskerta, yaitu sastra. Kata sas memiliki makna, instruksi atau pedoman, dan tra berarti sarana atau alat. Nah, dalam pemakaian kata sastra sering ditambahkan awalan su sehingga menjadi susastra, yang dimana memiliki arti hasil karya yang baik dan indah. Jenis sastra ada dua, yaitu sastra lama dan sastra baru. Sastra lama adalah karya sastra yang lahir dari masyarakat yang secara turun-temurun, contohnya mitos, legenda, pantun, gurindam, dan lain-lain. Sedangkan untuk karya sastra baru adalah karya sastra yang tidak dipengaruhi oleh masyarakatnya. Contohnya itu ada komik, novel, dan lain sebagainya. Fungsi sastra ada beberapa. Pertama, fungsi rekreatif, di mana saat membaca kita merasa terhibur dan gembira dan melupakan sejenak masalah hidup kita. Dan fungsi didaktif. Fungsi didaktif adalah karya sastra yang membahas bukan hanya menghibur tetapi juga memberikan pendidikan. Fungsi estetis adalah fungsi yang berarti bahwa sebuah karya tersebut memberikan nilai-nilai keindahan. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari kata-kata yang ada dalam tulisan karya sastra tersebut. Fungsi moralitas adalah fungsi yang memiliki nilai moralitas tinggi yang diperuntukkan untuk para pembacanya. Contohnya nilai-nilai terhadap keyakinan terhadap Tuhan atau terhadap sesama kita manusia. Masuk pada fungsi sastra yang terakhir, religiulitas, di mana pada karya sastranya mengandung ajaran agama sehingga dapat dijadikan teladan bagi para pembacanya. Nah, agar kita lebih memahami sastra, mari kita membaca salah satu dari contoh sastra, yaitu sastra lama, yaitu dongeng. Dongeng merupakan sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa, serta bersifat hayalan. Sekarang mari kita membaca dongeng berjudul Ibu Menjadi Ikan Duyung. Ada sepasang suami istri yang memiliki 3 orang anak yang masih kecil. Ayah mereka terkenal pemarah dan sangat sulit memaafkan kesalahan orang lain, termasuk kesalahan istrinya. Suatu hari, karena persoalan makanan, si ayah memarahi istrinya, padahal itu hanya persoalan sepele. Si ayah tidak mau menerima jika makanan untuknya diberikan istrinya pada anak mereka yang paling kecil. Karena terus-menerus dimarahi oleh suaminya, si istri kemudian pergi ke laut dan tidak pernah kembali lagi ke rumah mereka. Ketiga anak mereka pun sedih. Mereka kemudian mencari-cari ibunya ke pantai. Tiba-tiba dari jauh muncul ibunya melambai-lambaikan tangannya. Anakku, anakku, selamat tinggal. Ibu akan tetap merindukan kalian, ucap ibunya. Ketiga anaknya kaget bercampur sedih, karena kini ibunya sudah berubah seperti ikan. Sebagian tubuhnya bersisik dan berekor, seperti ikan duyung. Karena sudah berubah menjadi ikan, ibu mereka kini tidak bisa lagi tinggal bersama dengan mereka, dan tidak mungkin lagi tinggal bersama-sama, karena ibu mereka sudah berubah menjadi ikan. Dengan sedih mereka melambai-lambaikan tangannya kepada ibunya. Selamat tinggal ibu. Kami akan tetap merindukan dan sayang ibu sampai kapanpun. Selamat tinggal bu, ucap mereka. Dari cerita dongeng tersebut kita tahu bahwa kehilangan seseorang yang kita sayang itu sangatlah menyedihkan. Maka dari itu kita harus menjadi orang yang pemaaf dan bisa mengendalikan emosi kita. Maka mari kita lebih menjaga emosi kita.